Haleluya. Oh, ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Sekali lagi, ku melupakan. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan, ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Oh, rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Oh, Kau terbaik. Oh, kami melupakan segala yang lalu, berlari pada tujuan di dalam Engkau, Tuhan. Oh, setiap hari Kau menuntun kami, Tuhan.
rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Hari demi hari, hari demi hari, ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Hari demi hari Tuhan, hari demi hari, ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa.
Kau Yesus, di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Sekali lagi katakan, ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus, di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidup di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Setiap hari yang Kau menampakkan diri-Mu bagi kami. Kami tundukkan hati kami mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Karena kami tahu kehidupan mengalir setiap hari dari tangan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Oh, radio kecil suaranya? Sekarang masih kecil kah? Radio boleh ini lagi? Cek satu, harusnya sih sama aja. Ya. Gimana sekarang di radio, boleh cek lagi ya? Coba yang lain, coba dengar radionya. Gimana? Boleh ini lagi, Pak Lunggu? Gimana sekarang? Oh, sudah aman ya? Baik. Oke, baik. Puji Tuhan. Oke. Ada yang mau sharing pagi ini? 1, 2, 3, nggak ada ya? Baik. Mari kita lanjutkan ya. Nampaknya kita agak lambat di sini ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Kita mulai dari sekarang kuncinya adalah apakah engkau haus akan firman Tuhan? Apakah firman-Nya adalah realitasmu? Apakah engkau setia dan apakah engkau mampu melakukan segala yang dapat engkau lakukan bagi Tuhan? Kalau dikatakan bagi Tuhan, berarti bukan bagi diri kita sendiri ya. Karena permasalahannya kan di situ kan. Selama ini kita telah dibuat selalu memperhatikan kebutuhan kita gitu. Tidak memperhatikan kebutuhan Tuhan gitu.
Jadi tidak ada yang kita terima karena tidak ada yang kita berikan kepada Tuhan gitu. Seandainya kita berikan kepada Tuhan, maka karena Tuhan itu yang memerintah, maka Tuhan akan berdaulat atas segala sesuatu kan. Berdaulat atas segala keadaan kita gitu. Iya. Jadi apa yang kita berikan akan kembali kepada kita. Kira-kira begitu. Kalau tidak ada kita berikan, tidak ada yang kembali kepada kita. Kalau kita berikan hidup kita, maka kita akan mendapat hidup kita. Kalau kita rela kehilangan nyawa kita akan mendapat nyawa kita kembali. Itu ya, sederhana ya. Hanya dengan satu perkataan itu gitu. Emang begitu kan? Jadi arti Tuhan memerintah itu atau Tuhan berdaulat itu kayak nambah lagi ya hikmatnya gitu kan. Kenapa kita tidak berdaulat atas seluruh kehidupan kita? Kenapa kita merasa kita kalah dengan dunia ini? Terbukti dari apa? Kita selalu melihat dunia ini kan. Kita kadang-kadang digentarkan kan dengan keadaan dunia ini kan. Nah, ketika kita memberikan perhatian kita kepada Tuhan gitu, ya dengan melakukan firman-Nya, dengan menerapkannya walaupun berat gitu kan, kita menerapkannya, kita bersekutu, kita haus dan lapar akan firman gitu. Kalau kita nggak lapar dan haus, seperti firman Tuhan tadi katakan, berarti ada sesuatu yang tidak normal. Itu bukan keadaan yang normal gitu. Jadi kan kita seperti dilatih ya setiap hari gitu. Ya. Setiap hari tekad kita dilatih. Iya Tuhan, aku gagal lagi. Bukan masalah terus engkau mengulang-ulang engkau gagal lagi gitu. Tapi setiap hari buatlah menjadi baru gitu. Gak usah ingat-ingat yang kemarin gitu. Hari ini, kesusahan hari ini, cukuplah untuk hari ini gitu. Besok, lakukan lagi sesuatu yang baru gitu. Karena Tuhan itu selalu segar. Maka lama-kelamaan saudara, kita jadi mengerti gitu. Oh ini artinya sungai ya, kan mengalir ya. Oh ini artinya semata kaki, selutut, sepinggang. Bahkan sampai berenang gitu kan. Karena tidak bisa lagi dijalani gitu. Sudah harus mengalir mengikuti aliran itu. Oh ini artinya ya, ada sungai yang mengalir dari tahta Tuhan. Oh ini artinya ya kenapa para imam itu harus mengisi kolam itu gitu kan. Supaya airnya mengalir gitu. Isi penuh gitu. Maka mengalir gitu airnya gitu. Harus terus diisi sampai melimpah gitu. Sama kan. Kalau kita pusatkan perhatian kita kepada Tuhan, kita seperti mengisi air di sana gitu. Lalu mengalirlah kehidupan gitu. Makanya kita itu ibarat merepresentasikan Tuhan gitu. Atau menjadi contoh bagaimana Tuhan itu hidup. Bagaimana Tuhan itu kayak apa ya, melangsungkan hidupnya gitu. Kita jadi tahu. Dan setiap orang bisa merasakan seperti itu. Dari situlah lama-kelamaan orang akan mengenal Tuhan. Jadi pengenalan orang akan Tuhan itu
bukan apa kata doktrin lagi, bukan apa kata orang, tapi semua orang mengalaminya. Ketika kita jengkel terhadap segala sesuatu yang terjadi, gitu ya. Apabila orang dengan seenaknya melanggar hukum, kita jengkel kan? Ya kira-kira seperti itulah Tuhan gitu. Tapi bagaimana dia memanage hatinya gitu? Tentu dengan apa? Ya cukup dengan berfirman. Cukup dengan mengalihkan perhatiannya kepada yang lain gitu. Makanya dia suka mencari orang-orang yang rendah hati. Mencari itu maksudnya memperhatikan, memberikan fokus gitu. Kepada orang yang meninggikan diri, dia tidak mau ada di sana gitu. Karena itu bukan dia gitu. Kepada orang yang hancur hati, dia mau ada di sana menunggu gitu. Kapan orang ini mau memanggil namaku gitu. Kapan dia berseru? Kapan dia menyadari kalau segala sesuatu yang dialami dia sering sekali oleh karena pelanggaran dia gitu. Kapan dia mulai mengenal aku? Lalu dia mulai juga memperhatikan setiap orang yang akan dipakai dia untuk menyatakan isi hatinya gitu. Untuk memperkenalkan Tuhan kepada siapa saja. Memperkenalkan watak Tuhan. Memperkenalkan kasih-Nya. Gitu. Ya pilih orang itu. Lalu setiap orang mulai diajarinya gitu. Siapapun yang memberikan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan, mereka tidak kehilangan upahnya. Apa upahnya? Tuhan. Hatinya Tuhan. Ketenangan Tuhan. Sukacitanya Tuhan. Dia akan merasakan kepuasan kalau dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia. Tadinya mungkin dia belum mengenal kata perintah gitu. Tapi lama-kelamaan dia menganggap perkataan Tuhan itu menjadi perintah. Artinya sesuatu yang harus mutlak untuk dilakukan. Tapi dengan perjalanan hidupnya, orang itu semakin mencintai perintah itu gitu. Karena apa? Perintah itu mendatangkan kehidupan. Perintah itu mendatangkan sukacita, mendatangkan kepuasan gitu. Dia semakin mengerti hatinya Tuhan. Apalagi saudara, ketika mata kita dibukakan melihat keadaan orang-orang yang akan mati tanpa kehidupan, tanpa terang, tanpa pelita. Ya, setiap orang yang akan kita pandang. Kalau saudara pergi ke tempat orang berduka, ketika saudara perhatikan orang-orang tua gitu ya, dia akan membayangkan nanti suatu saat saya akan begini. Kalau misalnya orang Batak itu ada namanya Saur Matua ya, jadi layak kami kemarin itu dia Saur Matua ya. Jadi itu bukan bersedih lagi gitu. Sudah harus pesta gitu. Ya. Nah, jadi banyak orang-orang tua itu yang hadir itu pasti
kalau misalnya kan kalau seorang tua itu semua anaknya sudah berkeluarga gitu dan nanti sudah semua punya anak gitu. Ada lagi lebih. Kalau sekarang kan ada yang misalnya belum punya anak gitu kan, masih belum pas gitu. Semua sudah punya anak. Tapi kalau ada di antara anaknya misalnya yang bermasalah keluarganya gitu ya. Kayak kemarin itu saudara, wah itu banyak sekali yang ini saudara. Boleh dibilang ya kayak ada kekacauan sedikit lah gitu. Dari mulai rapat gitu. Ya. Eh, sampai kemarin itu terjadi lagi gitu. Memang bisa eh, aman ya. Tidak terlalu alot gitu pembicaraan gitu. Nah, jadi gimana ya? Ketika melihat keadaan itu kan setiap orang yang akan melihat, misalnya kalau dia sudah tua gitu kan, nanti kan mengatakan, nanti apakah aku seperti ini? Jadi kalau ada di antara anaknya yang misalnya belum menikah, dia kan sedih gitu. Nanti aku nggak bisa kayak gini, kira-kira kayak gitu. Karena kebanggaannya di situ gitu. Tidak bisa melihat kehidupan sesudah kematian gitu. Kalau misalnya ada yang bermasalah di antara anak-anaknya, misalnya keluar uh, rumah tangga anak-anaknya tidak harmonis misalnya gitu. Di ambang perceraian misalnya gitu. Atau ada anaknya yang sakit, belum menikah mungkin gitu. Nah, itu jadi standarnya dia kan bawa terus gitu. Tak ada kehidupan yang bisa dialirkan gitu. Kenapa? Karena sampai di penghujung hidupnya dia tidak bisa memberikan hatinya kepada Tuhan. Dia tidak mencari kebenaran. Dia tidak lapar dan haus akan kebenaran gitu. Nah, saudara, dengan Tuhan mulai memperlihatkan itu kepada kita gitu, hati kita makin meluas gitu. Maka kita mulai akan jadi sama seperti Tuhan. Samanya maksudnya kita jadi lebih bijaksana gitu. Kalau Tuhan memperhatikan orang yang sungguh-sungguh kepada Dia, maka kita juga menjadi seperti itu. Tapi bukan berarti kita jadi kehilangan watak kita yang seharusnya, yaitu mengasihi semua orang gitu. Itu sudah pasti yang itu. Tuhan tidak menyimpan kesalahan. Karena kesalahan itu kan mengganggu. Dosa itu kan mengganggu. Makanya ketika Tuhan sedang mendisiplinkan seseorang, kita mesti bisa tidak menghalangi Tuhan. Gitu. Tenang saja. Jadi dari semua firman yang kita dengar gitu ya, semakin meluas nanti, ternyata memang kata-kata penghakiman itu sangat diperlukan. Bahkan kata-kata kutuk sekalipun kita butuhkan gitu. Kan Tuhan Yesus itu dianggap terkutukkan. Kan terkutuklah orang yang dipakukan di kayu salib. Tapi siapa sebetulnya yang terkutuk? Apakah dia? Bukan kan? Tapi itulah pikiran Tuhan. Itulah pikiran Kristus.
Manusia menyalahkan Tuhan. Kenapa manusia mengutuk Tuhan? Manusia pada waktu itu tidak menyadari. Setiap ketika lemparkanlah katanya rotimu ke air gitu. Nanti ketika dia ini di bawah gitu, nanti pasti dia akan muncul kelihatan gitu. Akan kembali. Jadi itu kehidupan Tuhan. Berarti dari situ kita mendapatkan gambaran. Jadi ketika dia melepaskan kutuk dulu kepada manusia, kepada ciptaannya, kan itu yang terjadi kan. Kan dia harus menanggung semua kan. Kenapa dikatakan menanggung semua? Ya orang ciptaannya kok. Ciptaan dia itu adalah dari dirinya sendiri. Dia kan akan menanggung semua. Jadi banyak orang menganggap, oh Tuhan itu enak. Gimana lah enak kalau diperlakukan manusia, memperlakukan dia itu sebagai apa? Sebagai hambanya kok. Kan kebanyakan kan orang seperti itu kan, manusia seperti itu kan. Kan hanya sedikit yang mengerti hatinya. Makanya ketika kita mulai mengerti hatinya, kita diizinkan mengalami penderitaan. Kita diizinkan mengalami kesukaran. Kita seperti terkutuk. Maka kita akan mendengarkan perkataan, berbahagialah kalau karena aku kamu dianiaya. Kalau karena aku kamu seolah-olah terkutuk. Orang menganggap kamu terkutuk. Yesus kan firman Tuhan yang bilang lagi. Dijelasin lagi. Menurut kita dia terkutuk. Kan gitu kan? Bayangkan saudara. Gimana perasaan Tuhan ketika disalibkan. Lalu ada di situ pembicaraan. Pasti karena dia salah. Pasti dia karena ini. Seandainya kalau dia berkenan, dia tidak akan disalib. Tapi demikianlah pemikiran manusia pada waktu itu. Di mana-mana mungkin orang menghujat Tuhan. Tapi dibiarkan. Seolah-olah dibiarkan kan. Tetapi kalau kita mengingat kembali bagaimana Tuhan itu ketika dia menjadi manusia yang sederhana. Lalu si manusia yang menampung dia itu mulai mengerti. Dia tenang gitu. Walaupun dia bisa melakukan apa saja, tapi dia gak melakukannya. Kan waktu kita itu di RTM dulu, kan seolah-olah kan kita bisa melakukan apa saja kan. Iya, guru kita karena dia teknik itu, gak bisa gitu. Makanya dia terus menggali dirinya. Menemukan hukum air hidup, menemukan ini, menemukan itu, menemukan ini, menemukan itu gitu. Sama ketika dia menemukan urapan A, urapan B, urapan panas, urapan dingin, urapan sukacita. Nah, tapi ketika kita mulai sadar gitu, ketika kita mulai memperhatikan survei, ketika melakukan survei itulah kita mulai menjadi bijaksana. Iya.
Kan pengertian itu datang dengan sendirinya. Jadi kalau orang yang belum sadar, belum meninggalkan hal-hal yang membuat dirinya tinggi itu namanya kurang bijaksana atau bodoh. Jadi kalau orang yang dikatakan bodoh masih menganggap dirinya pintar, itu gimana itu? Apa namanya? Apa namanya itu, saudara? Menurut Tuhan dia bodoh karena nggak belajar kehidupan. Masa mau gagal gitu? Gurunya sudah gagal, masa dia mau gagal juga? Tuhan sudah singkapkan sedetail itu bicara gitu Tuhannya. Dan kita tahu kan Tuhan mengatakan itu supaya apa? Apakah supaya orang itu binasa? Tidak kan? Lalu kenapa engkau tersinggung kalau dikatakan bodoh? Kan gitu kan? Kenapa engkau merasa ketika ada orang yang disingkirkan, kenapa engkau mesti sedih gitu? Kenapa engkau nggak percaya kepada pekerjaan Tuhan? Bukankah sebelum engkau ada di sini, engkau ada di luar? Bukankah karena anugerah Tuhan engkau ada di sini? Lalu kira-kira kalau engkau tidak memberikan perhatianmu kepada Tuhan, lalu Tuhan menyingkirkan engkau, apa engkau berhak mengatakan, aku nggak bisa disingkirkan gitu? Kan enggak. Kita ciptaan, dia pencipta, dia lebih tahu. Setiap hari kita mungkin menyanyikan, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Tapi kita selalu pikir yang terbaik menurut kita. Jadi kalau ada orang yang misalnya saudara, ketika saya katakan gitu, saya sudah melihat hebat memang guru kita gitu. Dari kelembutannya yang kelihatan di luar gitu. Ya kan? Tapi kadang dari kelembutannya itu tidak mendidik jadinya. Apakah benar begitu? Tidak benar kan? Lalu kalau ada orang yang seperti itu sudah pasti gagal gitu menurut Tuhan gitu. Kan kita lihat hasilnya. Lalu kalau misalnya ketika Tuhan nasihati saya, ketika kemarin dibilang gitu, berhenti. Kalau saya terus melakukannya, bukankah namanya saya bebal? Bukankah pelajarannya cukup untuk bagi kita itu, oh ternyata kita bisa melakukan apa saja kok. Tetapi sekarang kita tidak menuruti keinginan kita. Kita belajar memandang Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa bukan tidak sanggup melakukan mujizat. Tetapi waktunya bukan seperti itu. Dia datang bukan untuk melakukan kehendaknya. Itu pikiran Tuhan. Kalau kita ada di zaman itu, bukankah segala sesuatu itu terjadi oleh karena firman?
Bukankah kita melihat sekarang, saudara? Coba perhatikan. Ketika engkau mulai menghidupi firman, firman itu menjadi hidupmu. Coba lihat apa yang terjadi sekelilingmu. Bukankah pekerjaannya jauh lebih hebat daripada mujizat atau hal-hal supranatural? Bukankah semakin kita sederhana, semakin Tuhan bebas? Ya kan? Oh, dari yang tadi kalau saudara nanti dengerin lagi kata-kata ini, saudara. Itu kata-kata yang dalam gitu. Ketika saudara dengerin lagi gitu. Dalamnya itu kalau saudara menghidupinya. Ya. Nanti segala sesuatu akan disingkapkan di depan mata saudara. Tentang keadaan di sekitar saudara. Iya. Akan disingkapkan keadaannya. Sebelum kita mendengarkan semua firman ini dan mulai menerapkannya, nggak ada kata-kata seperti tadi misalnya, ketika Tuhan menyingkapkan guru kita, teman-teman kita nggak ada itu. Kita masih gini, oh ya sudahlah, mungkin itu bagian dia. Tapi ketika Tuhan singkapkan, coba dengan perkataan tadi, kalau ada orang yang pertahankan karunia-Nya, memakai itu sebagai modal dia untuk melawan Tuhan kan. Bukankah kami melakukan ini, membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata orang buta? Masa engkau gak ingat itu Tuhan? Kami kan melakukan untuk engkau. Kami pergi kemana-mana beritakan Injil gitu. Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Jadi sekarang kan kita tidak menghargai, sama kan seperti Tuhan kan. Jadi kita tidak melihat orang lagi dengan karunia-Nya kan. Lalu kalau dulu kita pikir, hebat kok dia gitu. Apalagi dengan kalau dia punya jemaat banyak gitu kan. Dia bisa mengatur semuanya gitu. Masihkah kita memuji orang yang seperti itu? Atau masih maukah kita mau jadi seperti itu? Itu menjadi idola kita enggak? Atau kita mulai mengerti firman Tuhan. Aku tidak mengenal engkau. Engkau pembuat kejahatan. Ya kan? Kan dari firman kan yang kita tahu kan. Artinya begini saudara. Setiap perkataan yang kita dengarkan itu nampaknya kan kepada orang lain kan. Karena itu yang kita lihat. Itulah cermin kita. Artinya gini. Kalau kamu punya sikap seperti itu, kamu pun akan dienyahkan gitu loh maksudnya sebetulnya. Bukan berarti dengan begitu, oh mau. Makanya betul, kita tidak menghakimi. Kita nggak bisa. Kalau dalam hal itu, hanya Tuhan yang bisa menghakimi. Kita bukan Tuhan. Tapi, apakah Tuhan menghakimi langsung dari sorga? Tidak. Dari firman yang keluar itulah kita dengarkan penghakiman. Gitu. Boleh mengerti ya? Kronologisnya gitu. Jadi kalau dikatakan semua, kan kita semua mendengarkan firman Tuhan. Kalau kamu tidak lapar dan haus akan firman,
Itu nggak normal katanya. Semua kita mendengarkan di sini. Bisakah saya yang mengucapkan itu tidak terlibat di dalamnya? Kita terlibat di dalamnya. Sedangkan Yesus saja yang adalah inkarnasinya Allah itu, dia pun menundukkan dirinya. Masa kita tidak? Oh, kita bukan Yesus, saudara. Kita hanya bejana tanah liat. Bedanya adalah dia tanah liat murni. Kita sudah rusak. Tapi dia pun harus belajar taat. Dari mana dimulai Yesus itu belajar taat? Dari Allah yang di sorga itu pun belajar taat. Taat kepada siapa dia? Taat kepada dirinya sendiri. Iyalah. Makanya dia mesti punya watak yang stabil gitu. Kalau kita mengetahui watak stabilnya Tuhan, kita pun akan memiliki watak yang stabil gitu. Iya. Itu yang membuat kita bisa berjalan terus, saudara. Menjalani hidup kita ini. Itu yang membuat kita itu akan benar-benar mengalirkan kehidupan. Karena kita tunggu. Karena Tuhan akan semakin bebas gitu menyatakan dirinya. Kita terus lapar dan haus akan firman. Kita mungkin pikir gini, untuk apa semua ini nanti ya? Kita kan nggak tahu kan? Setiap hari kita cari firman. Terus diam-diam Tuhan menunjukkan sedikit. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi dengan sekeliling kita. Tuhan mulai ngajari kita. Lihat nih perjalananmu. Lihat. Percayakah engkau sekarang? Akulah yang mengerjakan itu semua. Ya, mulai sedikit gitu kan. Tapi sedikit demi sedikit dia tunjukkan gitu. Karena kita juga nggak sanggup menampung semua. Karena kapasitas kita itu masih terlalu kecil gitu. Tapi saudara, barang siapa yang punya, akan dilimpahkannya katanya. Tapi kepada siapa yang tidak punya, apa yang dianggap dia punya akan diambil daripadanya. Dan dia berikan kepada orang yang punya. Itu, menerapkan itu, itulah punya kita. Ya kan? Kita melakukan, kita yang tahu semua tentang diri kita hari ini. Orang lain gak tahu gitu. Apakah hati kita itu terpaut kepada Tuhan atau tidak? Kita yang tahu loh. Apa yang kita pikirkan setiap hari? Kita yang tahu kan? Kita tahu kan? Kita menyesal, kita ini merasa bersalah. Kita yang tahu kan? Kita bertekad. Tuhan. Nanti kalau pulang kerja, aku masuk kamar dulu gitu. Kita yang tahu kan? Apakah kita punya tekad itu atau tidak? Terus, gagal lagi gitu. Lalu kita merasakan lagi, harus lagi. Kita mencoba 5 menit, 10 menit. Hari ini kita lakukan. Besok kita lakukan. Lusa kita lakukan. Hari berikutnya mungkin kita lupa gitu. Cepat-cepat kita sadar. Atau mungkin kita belum sadar juga. Karena kita terlena dengan kesibukan kita.
Kita yang tahu semua itu kan. Tetapi kalau kita masih melakukannya, kita akan melihat kesabaran dan ketekunan Tuhan. Mengingatkan kita, mengangkat kita. Itulah pengalaman. Itulah kebijaksanaan, saudara. Oh, jadi kita mengerti. Oh, ini ya artinya menjadi wanita yang bijaksana ya. Oh. Maka mau gimana pun orang menerangkan tentang itu, misalnya saudara dengarkan khotbah tentang itu gitu, saudara kan, saudara dalam hati saudara akan ketawa gitu. Saudara kan akan bilang kan, betapa bodohnya kami selama ini ya Tuhan gitu. Ya kan? Pintar bicara doktrin. Hebat, gak kalah. Tapi apa gunanya semua itu kalau gak diterapkan? Bukankah benar kata Tuhan, engkau pembuat kejahatan. Tapi dari tampakan luar, orang itu seperti tidak membuat kejahatan. Kan iya kan? Oke, lihat. Dengan kata lain, manusia dihakimi oleh realitas firman Tuhan. Lihat, dikatakan dulu. Apakah firmannya adalah realitasmu? Apakah engkau setia? Apakah engkau mampu melakukan segala yang dapat engkau lakukan bagi Tuhan? Dengan kata lain, manusia dihakimi oleh realitas firman Tuhan. Perhatikan kata-kata tambahan realitas itu. Realitas itu kenyataan gitu. Kenyataan itu apa? Kenyataan itu adalah firman yang kita terapkan. Kalau kita nggak terapkan, kita nggak akan dihakimi. Nggak akan ada kita dengarkan kata penghakiman. Tidak akan ada kita dengarkan bagaimana, kita tidak akan merasakan bagaimana capeknya Tuhan. Jadi kalau suatu saat manusia itu dihukum oleh Tuhan, orang akan sadar bukan karena Tuhan tidak mengasihi dia. Justru dia itu yang menyakiti Tuhan. Jadi Tuhan terbebas, saudara, daripada dia itu merasa bersalah. Terbebas. Kamu gak bisa mengatakan aku tidak setia. Karena sekalipun kamu tidak setia, aku setia kok. Lihat bagaimana engkau tidak setia selama ini dalam hidupmu. Apakah ketika engkau datang kepadaku, apakah aku pernah menolakmu? Bukankah aku melakukan permintaan-permintaan kecil dan permintaan-permintaan besarmu sekalipun? Bukankah aku menunjukkan apakah engkau layak untuk itu? Tidak kan? Apakah engkau tidak melihat kasihku selama ini? Tak mungkin tidak. Jadi manusia dihakimi oleh realitas firman Tuhan. Tuhan mengarahkan firman-Nya kepada seluruh umat manusia. Jika engkau bersedia membacanya, Dia akan mencerahkanmu. Tetapi jika tidak, Dia tidak akan melakukannya. Jika engkau bersedia membacanya. Lihat saudara.
harta atau firman Tuhan itu sekarang saudara bisa baca, bisa mengaksesnya, siapapun bisa mengaksesnya. Seluruh umat manusia, nggak peduli agama apa dia. Dia bisa membacanya, terbuka. Tergantung dia. Tuhan akan buat logika kepada siapapun yang membacanya begini, saudara. Kalau buku-buku di dunia yang lain pun engkau suka membacanya. Bahkan ada orang yang mencari salinan-salinan kuno kan gitu kan. Kenapa engkau tidak coba memperlakukan ini seperti itu? Coba saja. Gak ada kok yang paksa kamu untuk percaya pada ini. Tapi kan tidak ada salahnya. Coba engkau terapkan sedikit demi sedikit. Ya, makanya firman ini dikatakan seluruh umat manusia. Kita pun tidak tahu awalnya menerapkannya. Tapi begitu sedikit demi sedikit. Lihatlah betapa indahnya. Ya kan? Bukankah dengan membaca ini kita membaca Alkitab jadi makin lebih jelas kan? Ya kan? Jadi kita makin mengerti. Pandangan kita makin luas. Ya kan? Kita tidak dibatasi lagi. Kita tidak takut anak-anak kita gitu. Ya kan? Walaupun rasanya dunia mau mau membinasakan mereka dengan kemajuan teknologi. Tapi saudara, orang yang mengenal Allahnya akan berbeda. Dan kita diajari mengenal Allah kita. Dan tanpa sadar, anak-anak kita pun akan dibawa mengenalnya. Karena Allah itu roh. Kita nggak bisa batasi Allah itu. Dan sekarang Allah itu makin nyata. Jika tidak, dia tidak akan melakukannya. Dia tidak, bagaimana dia mencerahkannya? Kalau baca aja nggak mau gitu. Nggak bisa. Jika engkau membacanya, diam-diam engkau akan mengerti apa arti Tuhan menampakkan diri. Oh, bukan karena dijelaskan di dalam firman Tuhan ini. Oh, arti Tuhan menampakkan diri A, B, C. Bukan. Tapi engkau mengalaminya sendiri. Iya kan? Dalam kehidupan nyatamu, engkau melihat Tuhan itu nyata gitu. Oh, engkau gak perlu takut kepada orang bengis. Kepada orang yang rasanya itu berontak gitu. Ketika pelajaranmu selesai, ketika engkau benar-benar sudah terus memandang Tuhan, ketika engkau bisa menjaga hatimu gitu, engkau akan melihat kehancurannya. Ya, gak bisa enggak. Lah, dengan engkau mentaati firman, dengan engkau menerapkan firman, berarti kan Tuhan nyata. Iya, artinya Tuhan yang di sorga itu nyata di situ. Artinya, kalau tadinya orang itu menyinggung Tuhan yang tidak kelihatan, sekarang dia menyinggung Tuhan yang kelihatan. Oh, kita nggak perlu bangga dengan itu. Kita nggak perlu menunggu-nunggu waktunya kapan, nggak perlu. Tuhan hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai.
Gitu. Iya. Saudara, karena Tuhan menunjukkan kepada Musa lah apa yang mau dilakukannya. Makanya dia itu selalu berusaha menahan supaya Tuhan tidak melakukannya. Iya. Jadi saudara, betapa pentingnya saudara kita itu merendahkan hati kita setiap hari di hadapan Tuhan. Betapa pentingnya kita itu mengakui kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya kita menyadari kalau Tuhan perhatikan setiap langkah kita, apa yang kita pikirkan. Betapa pentingnya kita menyerahkan itu kepada Tuhan, tidak menyembunyikan segala sesuatu. Di mana adikmu? Di mana kamu Adam? Gitu. Dia sudah membangun barrier gitu. Dia mau bersembunyi dari Tuhan. Betapa pentingnya kita tidak menyembunyikan diri kita di hadapan Tuhan. Betapa pentingnya kita mengutarakan apapun gitu. Apapun gitu. Itulah orang berhikmat. Dan terbuka. Kepada orang engkau mungkin bisa tertutup. Tapi kepada Tuhan engkau mesti terbuka. Apa yang kau baca? Tanyakan dia, aku gak ngerti. Bebas kok. Engkau capek, engkau ngantuk. Karena bacanya, udah tidur aja. Tuhan gak paksa kok. Iya. Engkau mau baca terus dengan cepat, bisa. Saya sudah buktikan. Gitu, baca terus. Bahkan kayak diajarin, kamu baca cepat gitu. Gitu ya. Bisa saya baca baca gitu. Bisa. Makanya saya mengerti. Smart gitu. Saya mengerti. Saya mengerti artinya Tuhan itu smart. Makanya saya bisa ngomong sama anak-anak. Kalian juga mesti smart. Makanya saya bisa ngajarin bagaimana mengelola pikiran gitu. Bisa. Bagaimana mengerti kalau kita itu smart? Saya bisa neranginnya. Karena apa? Mengalami. Kalau kita nggak ngerti, udah ngomong sama dia kok. Atau bilang gini, aduh aku belum bisa baca ini Tuhan. Tuhan nggak paksa, udah makanya dia bilang baca yang lain, yang soft gitu. Baca. Tapi orang bijaksana akan belajar lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Tapi walaupun pelajaranmu lebih tinggi, engkau harus mengingat Tuhan itu rendah hati. Sekalipun dia sangat pintar, dia tidak menggurui. Wah, iya ya Tuhan. Belajar kita ingat lagi yang lalu. Oh ya kemana aku menggurui ya Tuhan. Tuhan gak jawab gitu. Jawab sendirilah. Ya iyalah gitu. Tapi kalau kita ingat-ingat lagi, kan cenderung kita itu menggurui kan. Lalu kita berseru sama Tuhan. Tuhan, lepaskanlah aku dari perasaan menggurui ini. Ini tidak baik Tuhan. Oke. Tapi kadang-kadang kita gak berani mengucapkan sesuatu. Itu juga gak benar menurut Tuhan.
Kemarin karena kekacauan di saudara. Jadi yang adiknya abang ini kan, dia sudah buat rapatnya malam itu, sudah buat konsepnya gini. Sudah jelas. 7 katanya ulusnya gitu. Datang abangnya. Itu yang abang kami lah gitu kan. Dia memang itunya kan. Dia kacaukan gitu. Marah sudah. Dimarahin sampai kami luar dia datang gitu. Sampai abang itu ngomong sama saya. Kamu pun gitu. Kamu berani tegur dia katanya. Kalau saya pun abang kamu katanya. Kamu berani tegur saya. Harus kalau saya salah kamu harus tegur saya. Usul karena gini. Memang udah sulit saudara dibilangin gitu. Saya ketika melihat itu, ya saya kalau bilang berani juga. Karena dibuat jadi kacau gitu. Ketika ditunjukkan kacauan itu pun gak sadar juga. Karena dia sudah sering mengalami seperti itu gitu. Dia tidak berani ngambil sebagai seorang abang, tidak berani menunjukkan sebagai seorang pemimpin gitu. Ketika diambil alih oleh adiknya, dia ngancurin gitu. Marah dia. Karena bisa ketawa dia gitu, bisa gitu. Wah, sempat kami di depan itu, aduh gimana sih ini? Nah, saudara, kita pun demikian dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita. Memang mesti berani. Karena begitu kita mengucapkan firman. Saya ingat merah saudara. Muka gembala kita dulu saudara, ketika saya bilang, Pak, saya hidup bukan karena Bapak. Tuhan pelihara hidup saya. Iya. Kata-kata itu benar-benar membebaskan saya dari cengkeraman manusia. Saya tahu dia sangat baik kepada saya. Tapi saya mesti lebih taat kepada Tuhan yang menyuruh saya keluar dari kenyamanan itu. Walaupun jalannya sakit gitu. Sakitlah saudara. Tapi terbukti memang Tuhan pelihara hidup kami. Ya. Terbukti kok. Terbukti Tuhan itu tidak lalai gitu. Walaupun rasanya menegangkan gitu ya. Kadang lemes gitu. Tapi terbukti saudara, Tuhan pelihara. Jadi lihat, jika engkau bersedia membacanya, dia akan mencerahkanmu. Tapi jika tidak, dia tidak akan melakukannya. Karena nggak ada dasarnya. Tuhan menerangi orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan dia mencerahkan mereka yang mencari dia. Kalau nggak mencari dia, nggak peduli mau dia itu sudah memenangkan seluruh dunia ini, nampaknya menurut dia itu nanti orang yang paling dibenci. Iya. Jadi nggak ada gunanya kita itu saudara meninggikan diri. Nggak ada. Nggak ada gunanya bagi saya kalau saya mengatakan ini, saya nggak melakukannya, menjadi orang paling dibenci. Masa saya mau? Gak mungkin lah. Gak mungkin. Siapa yang mau? Gak mungkin ada orang yang mau menjadi orang yang dibenci oleh Tuhan. Ketika berjumpa dengan Tuhan. Kamu tahu? Lihat ketika Saul itu melihat penampakan Samuel. Dia pucat. Kayak orang mau mati gitu. Seperti itu saudara, orang-orang yang ketika dia mau berjumpa dengan Tuhan gitu. Bayangkan kalau mendengarkan perkataan,
aku tidak mengenal kamu. Itu firman loh saudara. Apalagi? Itulah neraka itu saudara. Ketika dikatakan aku melemparkan kamu. Itu sangat mengerikan. Iya. Jadi saudara, saat ini saya baru ditunjukkannya. Betapa saudara tidak menghidupi Tuhan itu hidupnya sangat mengenaskan saudara. Iya. Sangat mengenaskan. Ketika orang meninggikan dirinya, sangat mengenaskan hidupnya. Iya, saya sudah melihat selama kita 3 tahun saya perhatikan semua teman-teman segala macam. Orang-orang semua sangat mengenaskan. Saya pikir orang-orang itu melawan saya gitu. Ternyata melawan Tuhan. Semakin kita merendahkan hati kita saudara, semakin Tuhan nampak. Semakin kita mau menerapkan firman, semakin Tuhan itu nampak. Dan kalau Tuhan itu nampak, malah petaka bagi manusia yang meninggikan diri, yang tidak mau mencari kebenaran, itu malah petaka. Yang tidak mau bertobat, malah petaka. Yang terus mau menyembunyikan di hadapan kita mungkin, di hadapan saya baik. Wah hebat, saya sharing firman Tuhan semua bisa diimbangi dia gitu. Iya, bisa diimbangi dia. Dan ketika saya melihat hidupnya, aduh. Mungkin dia bisa mengelabui orang dengan kelembutannya lembut nampaknya gitu. Dalamnya, betapa kejamnya dia, betapa bengisnya dia. Kalau Tuhan sudah menampakkan diri saudara, kita akan melihat penghakimannya yang nyata. Jadi ketika saudara misalnya melihat YouTube gitu ya, melihat semua itu apa yang terjadi gitu. Ketika saudara terus bersekutu dengan dia, tanpa sadar Tuhan akan menunjukkan bagaimana pemerintahan Tuhan dinyatakan melalui mulutmu. Iya. Bahkan ketika engkau berpikir aja, ketika engkau hanya bilang begini, engkau gak perlu doa keliling ke istana misalnya, oh gak perlu. Ketika engkau lihat itu dari layar handphonemu gitu, engkau lihat gitu, engkau cukup berpikir aja dan menyatakan, kamu pikir kamu bisa, kamu tahu Tuhan menertawakan kamu, kamu pikir kamu hebat dengan kuasamu. Sekali aku katakan, habis kuasamu, kamu pun akan mati. Iya saudara, cukup dengan begitu aja. Lihat betapa pemerintahan Tuhan itu nyata. Makanya disinilah kita mengerti, oh kita mesti menjaga hati kita ya. Kita menjadi bijaksana saudara. Lama-kelamaan saudara, Tuhan akan menunjukkan lebih banyak lagi. Iya. Sehingga kita gak pernah pikir mati. Gak ada pikiran mau mati. Disitulah saudara, hidup kita itu diubahkan. Disitulah Elia selama 15 tahun itu saudara. Itulah yang membuat dia terangkat. Yang membuat tubuh kita ini berubah. Tapi kita gak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu. Gak perlu kita pikirkan. Apa itu pengangkatan? Gak perlu. Yang kita perlukan adalah
pelajarilah firman-Nya, bacalah firman-Nya, terapkanlah firman-Nya, rasakanlah Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Baik, itu kan hari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan untuk segala kebenaran-kebenaran yang kami pelajari. Biarlah kami boleh menghidupinya, sehingga hidup kami memuaskan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan semua. Tuhan memberkati. Sampai ketemu nanti.